Bu Sutria. Selamat siang, Ibu Sutria. Apa kabar hari ini? Ya, selamat siang juga. Kabarnya baik, luar biasa. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Em, ini saya ingin membicarakan ya, Bu, eh, mengenai para siswa yang saat ini kalau dalam kegiatan OSIS, apalagi dalam OSIS mereka masih suka main-main. Em, dari yang sudah Ibu Sutria katakan, apa yang menjadi tujuan ke depan dari Ibu Sutria, khususnya bagi anak-anak murid yang ikut dalam kegiatan OSIS, dalam hal ini khususnya apa, Bu? Em, Kalau saya ini maunya anak-anak ini kalau dalam kegiatan OSIS, apalagi dalam ibadah ini, mereka lebih ke, tertib, fokus dalam peribadatan, tidak main-main, agar supaya, peribadatan ini dapat berjalan dengan baik dan bermakna mungkin, Bu. Oke, baik. Jadi, tujuan perbincangan kita agar supaya anak-anak murid di sekolahnya Ibu Sutria bisa beribadah OSIS dengan tertib dan lebih serius. Begitu ya, Ibu Sutria? Iya, Bu. Oke, baik. Ibu Sutria kan tadi katakan di sekolahnya Ibu Sutria, anak-anak ini kurang serius, beribadah dengan asal-asalan. Apakah Ibu Sutria sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Mungkin, kalau saya lihat ya, dari hasil, setiap kali ada ibadah mungkin memang kurangnya kerjasama dengan guru-guru ya, karena memang, sering terjadi ketika ibadah OSIS ini, guru-guru yang hadir mungkin memang cuman sedikit. Jadi mungkin, kurang pantauan ya kali dari guru-guru atau anak-anak ini memang ingin hal yang baru mungkin dalam peribadatan. Oh iya, baik. Dari pengamatannya Ibu Sutria nih, saya ingin bertanya, mengapa anak-anak murid tidak serius melaksanakan ibadah OSIS? Apakah dari segi siswanya atau dari segi guru-gurunya? Mungkin di sini kedua-duanya mungkin ya, Bu. Karena mungkin dari sini siswa yang, mungkin dalam peribadatan ini mereka mau yang, peribadatan yang semangat mungkin, atau mungkin Oh juga dari iya. guru-guru ya, Bu. Mungkin guru-guru yang kurang kehadiran ya di peribadatan ini. Jadi, mungkin ya siswa juga berpikir, karena guru juga sering, kadang hadir di ibadah, jadi mereka, seenaknya saja untuk beribadah, yang penting sudah ikut ibadah mungkin, Bu. Oke, baik saya paham maksud dari Ibu Sutria. Jadi dari pengamatan Ibu Sutria nih, selama Ibu Sutria bertugas di sekolahnya Ibu, kondisi seperti apa yang ideal agar anak-anak murid di sekolahnya Ibu Sutria ini bisa beribadah dengan serius? Mungkin ya, Bu, eee, cara beribadatnya ini mungkin ya, misalnya pakai musik, ya, mungkin kan Oke. anak-anak lebih semangat jika ada musik dalam peribadatan. Kemudian lagu-lagunya juga, kemudian, anak-anak dilibatkan dalam kegiatan ibadah mungkin. Misalnya diberi tugas atau mungkin juga guru juga diikut sertakan dalam kegiatan ini, bukan cuman hanya anak-anak saja. Oke, baik, luar biasa ya Ibu Sutria. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Sutria lakukan untuk membuat anak-anak ini serius dalam ibadah? Mungkin ke depannya saya akan mengusulkan ya, untuk peribadatan ini akan dibagi tugas, jadi dan diharapkan juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar supaya semua guru ikut terlibat.
dalam kegiatan ini. Jadi, ke depannya masing-masing kelas bertugas disusun sebaik mungkin agar supaya ketika datang pada saat peribadatan semuanya sudah dipersiapkan mungkin, Bu. Oke, baik. Jadi ada koordinasi dulu dengan pimpinan sekolah, kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kan Ibu Iya. Sutria, Iya, kemudian keterlibatan siswa juga, kemudian bagaimana kita merancang peribadatan itu agar lebih menarik, seperti musik atau iya, lagu-lagu yang lagi tren, lagu rohani yang lagi iya. tren. Ya, ya. Baik, Ibu Sutria. Selanjutnya, apa rencana Ibu Sutria dan bagaimana langkah-langkahnya ke depan agar supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, untuk ke depan mungkin, akan saya buat jadwal sedemikian rupa agar supaya memang dapat tersusun dengan baik ya, Bu. Kemudian, seperti yang tadi saya katakan lagu-lagunya dirubah menjadi yang lagi tren saat ini, sesuai dengan zaman ya, Bu, saat ini. Kemudian musiknya juga, ikut disertakan. Itu yang mungkin akan Oh, saya laksanakan. iya, baik-baik Ibu Sutria. Boleh berapa lama waktu yang Ibu Sutria butuhkan untuk menyusun jadwal rencana ini, Bu? Mungkin kira-kira minggu depan sudah akan dilaksanakan ya, Bu, kegiatan ini. Oke, baik. Ibu Sutria, adakah dukungan yang Ibu butuhkan seperti sarana prasarana dalam pelaksanaan ibadah OSIS yang pakai musik dan sebagainya itu, Bu? Iya, ada, Bu. Yang dibutuhkan memang, misalnya speaker, kemudian laptop, juga LCD, agar supaya lagu-lagu yang akan dibuat ini sudah terpampang di LCD. Oh, iya, iya. Baik, Bu Sutria. Jadi begini, Bu Sutria, em, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Anak-anak lebih serius dalam peribadatan OSIS. Nah, bagaimana Bu Sutria perasaannya setelah kita berbincang-bincang saat ini? perasaan saya senang sekali ya, Bu, karena dari permasalahan yang saya hadapi, akhirnya, saya mendapat, jalan keluar, solusi bersama, senang juga berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi ke depannya, saya akan laksanakan sesuai dengan perbincangan kita saat ini. Oke, baik Ibu Sutria. Em, Waktu kita cukup pendek ya Bu untuk hari ini. Iya, Kiranya ke depan kita bisa bertemu lagi dalam ruang virtual seperti ini. Saya ingin mendengarkan perkembangan bagaimana anak-anak beribadah dengan serius di sekolahnya Ibu ya Bu. iya, Oke. makasih, selamat siang. Selamat siang Ibu Sutria. Bu Jadi silakan Bu. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa didengar langsung saja Bu. Selamat siang, Ibu Fei. Selamat siang Ibu Jadi. Apa kabar, Ibu Fei? Baik, luar biasa Ibu Jet. Oh ya, saat ini kira-kira apa yang Ibu Fei ingin capai dalam pembelajaran? Yang ingin saya capai dalam pembelajaran atau dalam perbincangan kita di siang hari ini, Bu. Begini, Bu, siswa di sekolah saya terlibat tidak aktif, kurang memberi diri dalam proses pembelajaran, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi dari apa yang ingin dicapai saat ini, kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi, mengapa tujuan ini penting bagi Ibu Fei untuk dicapai? Begini, Bu, mengapa ini penting? Karena keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran itu sangat membantu mereka, Bu.
dalam membangun pemahaman, mengembangkan keterampilan kognitif, dan meningkatkan motivasi intrinsik, Bu. Ya, baik sekali ya Bu Fei, itu adalah alasan tujuan itu sangat penting. Dan menurut Ibu Fei, ketika tujuan ini bisa kita capai bersama, apakah manfaatnya bagi kita? Manfaatnya, Bu, anak-anak murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Anak-anak ini akan memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini juga anak-anak murid dapat berlatih berpikir secara kritis dan dapat memecahkan permasalahan dalam proses pembelajaran, Bu. Ya, seperti itu ya Bu Fei, tujuan yang ingin kita capai dalam perbincangan kita saat ini. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu Fei, apa yang sudah Ibu Fei lakukan untuk mencapai tujuan ini? Yang sudah saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak murid, seperti strategi berdiferensiasi, memilih media pembelajaran yang menarik, dan menyisipkan ice breaking mungkin dalam setiap proses pembelajaran, Bu. Ya, baik sekali ya Ibu Fei, karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan konteks zaman saat ini, sesuai dengan kebutuhan murid, di mana dalam pembelajaran juga kita bisa menyisipkan yang namanya ice breaking atau pencair suasana, sehingga anak-anak akan lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran. Dan di sini Ibu Fei, setelah apa yang sudah Ibu Fei lakukan ini, pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti ini? Ya, jelas ada tantangannya ya, Bu. Yang mana dalam strategi ini saya harus menentukan dulu kebutuhan belajar anak-anak saya, yang di Iya. dalamnya kesiapan belajar, minat belajar, tetapi juga ada profil belajar yang juga harus saya menjadi sebuah tantangan ketika saya akan membedah modul ajar dan mendesainnya sedemikian rupa ya Bu, agar supaya dengan mendesain modul ini sesuai dengan gaya belajar anak-anak, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Iya, seperti itu Ibu Fei, yang uh, apa yang akan kita hadapi dalam pembelajaran nanti, pembelajaran berdiferensiasi, dan kita harus memetakan sesuai dengan kebutuhan murid supaya tercapai pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, apakah ada hal-hal yang dibutuhkan oleh Ibu Fei? Boleh dijelaskan, Bu? Yang saya butuhkan tentunya adalah dukungan dari pimpinan sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dan dari seluruh siswa yang ada di sekolah saya, Bu. Ya, baik, itu adalah hal yang yang paling penting bagi kita atau yang kita butuhkan untuk mencapai satu tujuan yang sudah kita bicarakan saat ini. Dan untuk rencana selanjutnya, apa yang Ibu Fei akan lakukan untuk mencapai tujuan ini? Tentunya yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan ini adalah berkonfirmasi dulu dengan pimpinan sekolah, kemudian mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi, membantu saya dalam penerapan strategi berdiferensiasi ini, Bu. Ya, ini adalah satu tindakan kita yang paling baik, bahwa kita harus berkolaborasi. Kita harus berkomunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, bahkan dengan rekan-rekan sejawat, agar supaya apa yang kita lakukan nanti bisa mendapatkan satu persepsi yang sama. Dan Ibu Fei, kapan Ibu Fei akan melakukan tindakan tersebut? Secepatnya, Bu Jet. Dalam minggu ini saya akan mengambil waktu berkonfirmasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan untuk penerapannya di dalam pembelajaran, Bu, saya akan melaksanakannya setelah masa pengenalan lingkungan sekolah selesai, yang tentunya akan diawali dulu dengan asesmen diagnostik, Bu. Ya,
satu rencana tindakan yang sangat baik sekali yang akan dilakukan oleh Ibu Fei, dan tentunya harapan kita dari tindakan yang kita lakukan ada satu keberhasilan atau hasilnya seperti apa. Jadi di sini bagaimana Ibu Fei akan mengukur keberhasilan tersebut? Iya, saya akan mengukur keberhasilan ini ketika anak-anak murid di sekolah saya terlihat meningkat dari segi pemahaman, tetapi juga dari segi kreativitas dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu Fei. Ini adalah perbincangan kita saat ini. Semoga apa yang menjadi rencana ke depannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang ada menerapkan ice breakingnya kepada siswa, itu dapat terlaksana dengan baik. Dan ketika kita mengamati dulu apa yang menjadi kebutuhan murid, kita bisa menggolongkan apa yang menjadi keinginan mereka untuk belajar, kita dapat juga mencapai pembelajaran. Seperti ada beberapa murid yang visual, auditory, atau kinestetik. Kita harus pisahkan mereka agar supaya proses pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dan terlaksana dengan baik ya di sekolahnya Ibu Fei. Iya. Dan selanjutnya bagaimana Ibu Fei, apakah saat ini lewat perbincangan kita, apakah Ibu Fei sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Iya, gambaran saya ke depan, Bu, ketika saya bisa menerapkan metode pembelajaran metode pembelajaran yang di dalamnya saya sisipkan strategi berdiferensiasi, kemudian media pembelajaran yang menarik, apalagi ada ice breaking, bisa dipastikan anak-anak murid di sekolah saya akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena selain mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, anak-anak murid juga mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Ya, baik, benar sekali itu Ibu Fei. Karena anak-anak zaman sekarang, mereka akan kita tuntun sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Seperti halnya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita menjelaskan bahwa ada kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sesuai dengan kodrat anak ini, kita akan menuntun mereka untuk mencapai suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, bagi anak didik kita yang ada di sekolah. Seperti itu kan Bu Fei. Dan baiklah Bu Fei, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu Fei dapat mengimplementasikan strategi tersebut, apa yang sudah kita perbincangkan tadi, dan semoga itu bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, dan itu dapat menciptakan satu pembelajaran yang berdiferensiasi dapat terlaksana di sekolah dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan Baik, terima kasih, untuk Bu. selanjutnya boleh Ibu Fei beritahu saya hasilnya nanti bagaimana. Oke, Terima baik kasih ya, Ibu Bu. Fei. Terima kasih ya. Selamat Iya, selamat siang. siang. Oke. Selamat siang Ibu Jadi. Apa kabar hari ini, Bu? Baik Bu, luar biasa. Oke. Pertemuan kita saat ini mungkin waktunya cuma 10 sampai 15 menit ya, Bu. Baik. Iya. Ibu Jadi, apa yang ingin Ibu Jadi ceritakan di saat ini? Begini Bu, sekarang saya menghadapi murid di kelas saya tidak terlalu antusias dalam pembelajaran di kelas. Oke. Jadi menurut Ibu Jadi, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita saat ini? Lewat pembicaraan kita saat ini, Bu Sendra, saya berharap ada solusi dalam pembelajaran yang sedang terjadi di kelas saya saat ini. Oh, jadi menurut Ibu Jadi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu?
Yang saya lakukan saat ini, metode pembelajaran sehingga anak-anak tidak bersemangat dan antusias, itu tidak sesuai dengan perkembangan anak saat ini. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira yang dapat dilakukan agar supaya murid-murid Ibu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran itu apa? Begini Bu, saya sudah merencanakan akan merubah mindset saya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi bukan pembelajaran yang menyenangkan bagi saya sebagai seorang guru, tetapi bagi siswa dengan memberikan penjelasan materi sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan perkembangan kurikulum, dengan memberikan juga penugasan-penugasan yang bermakna bagi mereka. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, kegiatan pembelajaran apa yang Ibu lakukan agar, dapat menyenangkan? Sekarang saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi segala sesuatu itu yang menjadi pusatnya adalah murid, bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher learn it. Seperti itu, Bu. Oh, iya 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 iya, saya paham, Bu. Kalau boleh tahu, dalam pembelajaran Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau sekarang saya menggunakan buku paket atau buku teks. Ya ya, saya setuju dengan yang Ibu katakan. Saya yakin saat ini, Ibu sudah menggunakan berbagai sumber. Jadi, apa rencana Ibu sekarang, agar dapat menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan menggunakan berbagai jenis model pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga mereka bisa termotivasi dalam belajar. Iya iya iya. Oh, bagus sekali ya Ibu rencana dari Ibu. Jadi, saya harap rencana ini dapat berjalan dengan baik. Kapan Ibu jadi akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini di tahun ajaran baru sekarang, Bu. 2024-2025. Iya, betul sekali Ibu. Memang secepatnya dapat dilaksanakan ya, agar supaya permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dari percakapan ini, apa yang Ibu jadi dapatkan? Ya, Bu, dari pembicaraan kita saat ini, saya merasa lega dan merasa senang ketika mendapatkan solusi pembelajaran yang dijelaskan oleh Ibu tadi, dan kita bisa berkolaborasi bersama dalam membuat satu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Iya, sama-sama Ibu Jadi saya harap, rencana Ibu akan dapat dilaksanakan dengan baik ya, dengan model pembelajaran yang baik, menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang banyak, kemudian ada, pembelajaran yang menyenangkan. Saya harap kita akan bertemu kembali minggu depan, agar supaya saya dapat mendengarkan hasil dari yang Ibu lakukan bersama dengan murid-murid di kelas Ibu. Sukses selalu ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu Sendra. Masih ada berapa menit lagi, teman-teman?
Sudah selesai? Iya, sudah Pak. Kelompok 3? Izin Pak bertanya. Masih ada berapa menit lagi Pak? Ya. Di main room saja ya.